Orang-orang Habasyah. Kak, tunggu. Seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat itu, usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang menggembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa, ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam, ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memerhatikan mereka. Lihat, Kak. Itu ibu datang, seru Muhammad. Anak-anak menoleh. Mereka terpekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun, wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah, nak. Kami ingin melihat punggungmu, perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar. Diam-diam, Halimah menjauh, aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Muhammad menghilang. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik sehingga ia bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah walaupun dengan susah payah. Tidak beberapa lama kemudian, Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian, berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ed dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh sayang. Bergembiralah, Muhammad. Engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah, Muhammad terpisah dan menghilang. Halimah kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh, pada malam ini, aku datang dengan Muhammad, namun ketika aku melewati Mekah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Catatan tambahan. Gembala kambing. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ed sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Isya berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia pernah menggembala kambing. Ditanyakan kepada beliau, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ya, termasuk aku. Bertemu kakek bunda. Tak lama kemudian, datanglah seseorang bernama Warakah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, katanya sambil mendekap Muhammad. Abdul Muthalib memerhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau. Tetapi, mana untanya kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad dan mendudukannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya, nak. Ha. Wah, unta hebatnya kau sudah tua ya kek? Biar tua, tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat unta ini mampu mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu ia memintakan perlindungan Allah untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian,
Tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika ia melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang demikian besar. Selamat tinggal Muhammad. Jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Catatan tambahan. Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal adalah seorang paman dari Bunda Khadijah, yang kelak menjadi istri Muhammad. Warakah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Di bawah asuhan kakek. Sahabat fillah, sejak itu, Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya itu. Ia memelihara Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia, diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak dua beliau, paman-paman Muhammad, tidak berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat, Muhammad kecil itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun, Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian itu. Biarkan anakku itu, katanya, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian, Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Di elus-elusnya punggung Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yatsrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Muhammad. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suaminya tercinta itu. Kini, ia akan berangkat ditemani putranya seorang. Catatan tambahan. Halimah As-Sa'diyah. Halimah dijuluki As-Sa'diyah karena ia berasal dari keluarga Bani Sa'ed. Kasih sayang Muhammad terhadap ibu susunya itu tak pernah putus. Pernah suatu kali, setelah pernikahan Muhammad dengan Khadijah, Halimah As-Sa'diyah datang berkunjung. Saat itu, musim paceklik sehingga kehidupan di dusun menjadi susah. Muhammad menerima beliau dengan baik sekali. Saat Halimah pulang, ia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta yang dimuati air dan 40 ekor kambing. Setiap kali Halimah datang, Rasulullah selalu membentangkan pakaiannya yang paling berharga untuk alas duduk Bunda Halimah. Aminah wafat. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yatsrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Sahabat fillah, sesudah hijrah, pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yatsrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu, kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Begitulah sahabat fillah, pada usia 6 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi anak yatim piatu. Siapakah yang kemudian mengasuh beliau? Kita lanjutkan kisah beliau besok. Insya Allah. Catatan tambahan. Abwa. Abwa adalah sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dengan Jufa. Jarak tempuh jalur darat 130,5 mil atau 210 km dari Madinah.